Saking sayangnya mereka bilang, kami akan selalu baik-baik saja selama Anda masih ada. Tapi Umar jawab, salah kalimatmu. Kalian semua akan baik-baik saja selama kalian tetap bertakwa pada Allah. Karena yang jamin kamu baik-baik saja itu bukan rajamu, tapi Allah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Oke, selanjutnya. Oke, kita lihat sekarang karakter-karakternya Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, takut pada Allah. Banyak sekali cerita-cerita yang menggambarkan bahwa beliau ini orang yang sangat takut pada hari akhir, akhirat, takut pada kemurkaannya Allah. Kalau pemimpin dasarnya sudah takut pada Allah, insya Allah tidak melakukan yang aneh-aneh, yang merusak-merusak, yang menyengsarakan, yang salah jalur. Jadi tidak ada yang ditakuti selain Allah. Itu pemimpin pasti kuat. Tapi kalau masih takut selain Allah, takut negara lain lah, takut miskin lah, takut pendapatan turun lah, takut masih banyak ketakutan yang lain, ada titik-titik lemahnya. Tapi kalau pemimpin hanya Allah yang ditakuti, dia akan jadi pemimpin yang kuat. Jadi Umar ini hampir tidak pernah istirahat. Kalau pagi ya melayani umatnya, kalau malam dia seorang sufi yang suka berdua sama Allah, suka munajat, dan cirinya adalah beliau gampang menangis. Jadi hatinya lembut. Nah, yuk kamu cari pemimpin yang seperti ini besok. Yang takutnya hanya pada Allah, tidak ada yang lain. Kalau takut pada Allah itu ya berarti dunia tidak terlalu membuat dia gentar, situasi apapun. Jadi karakter pertama ini. Karakter selanjutnya adalah wirai, kalau bahasa sufinya, warok. Bagi yang belajar tasawuf, warok itu kan kondisi jiwa yang hati-hati. Biasanya ilustrasinya kehati-hatian itu orang yang menjauh dari yang makruh dan yang syubhat. Itu orang hati-hati. Makruh itu kamu ambil boleh tapi lebih baik ditinggal. Kalau yang syubhat itu tidak jelas ini baik atau buruk. Orang wirai tidak cuma yang haram yang ditinggal, yang masih syubhat saja ditinggal. Khawatir nanti wong ini tidak jelas baik atau buruknya. Yang makruh ditinggal. Kenapa? Ya karena makruh itu kan memang lebih baik ditinggal. Jadi itu karakter kedua dari seorang Umar bin Abdul Aziz. Anaknya pernah protes, ini bapaknya kan hati-hati sekali. Umar bin Abdul Aziz itu hartanya dikembalikan semua ke negara. Bahkan harta keluarganya pun diminta untuk dikembalikan ke negara. Ini nanti yang antara lain menyebabkan beliau umurnya pendek. Karena beliau diracun. Meninggal diracun oleh keluarganya sendiri. Jadi mungkin karena sebelumnya kan yang namanya keluarga kerajaan itu kan hidupnya makmur. Apa-apa terjamin, fasilitas full. Tapi di zaman Umar tidak boleh semacam itu. Dia sendiri hidupnya sangat sederhana. Kalau ada harta-harta yang dulunya dari kas negara, dari Baitul Mal, semua disuruh mengembalikan. Nah, nanti ada
dari keluarganya sendiri ada yang tidak suka dan mengupah seorang pembantunya Umar sendiri untuk meracun Umar. Umar waktu diracun kabarnya tahu kalau dia diracun oleh pembantunya. Terus pembantunya ini sebelum beliau meninggal disuruh pergi sejauh mungkin yang tidak terlacak oleh orang. Karena kalau nanti beliau meninggal dan orang tahu dia diracun, dan yang racun pembantu itu nyawanya bisa terancam. Jadi sebelum meninggal yang racun ini, kamu pergi yang jauh, disangoni. Iya, itu karena dia khawatir, karena ini kan dia cuma alat, kan ada yang bayari. Oke, di situ juga ada cerita wirainya dia, misalnya yang paling terkenal kan cerita tentang lampu. Beliau itu kalau kerja, kalau urusan negara ya pakai lampunya negara enggak apa-apa, tapi begitu ganti urusan pribadi ya lampunya ganti. Yang lampu pribadi. Jadi meskipun di ruangan yang sama. Jadi dia enggak mau, itu namanya wirai, hati-hati. Makanya anaknya protes. Karena kok makannya kok kita ini rajai, makannya kasar terus. Lebih enak teman-temannya. Anaknya kan protes. Terus Umar bilang, anakku, apa kamu senang makan makanan lezat, tapi besok bapakmu masuk neraka? Ini perlu dijadikan kata mutiara untuk yang berniat korupsi. Ya, mikirnya jangan cuma sekarang kalau mau korupsi. Ya sekarang enak-enak, lezat-lezat, hidup nikmat, tapi besok masuk neraka. Dan jangan salah, akhirat itu lebih abadi, lebih panjang. Kalau orang cerdas mesti tidak milih itu. Oke, bahkan beliau suatu ketika ada cerita pingin apel. Terus ada keluarganya, pingin apel kok tidak ngomong-ngomong, dibeliin apel sak keranjang itu, tapi disuruh ambil lagi. Ya terima kasih sudah dibelikan, bawa pulang lagi aja, tidak apa-apa. Nah terus ada yang tanya, wahai Amirul Mukminin, dikasih hadiah kan tidak apa-apa, Nabi dulu juga menerima hadiah. Jawabannya Umar, ya hadiah kalau zaman Nabi dulu memang hadiah, orang berterima kasih atas segala yang diberikan oleh Rasulullah. Tapi kalau orang ngasih hadiah saya, itu bukan hadiah, pasti suap. Besok kalau dia butuh apa-apa, ini mesti diungkit lagi. Ini mesti disinggung-singgung lagi. Aku nolaknya ya susah karena sudah terlanjur nerima. Seandainya ini tak terima, maka ndaklah. Itu namanya warok, wirai. Jadi yang meragukan saja tidak, yang makruh saja tidak. Makruh itu kan lebih baik tidak. Makanya di tempat saya di Maguwo itu dulu ada pusat perbelanjaan namanya Makro. Sekarang ganti Lotemat. Ya. Kenapa Makro kok tutup? Karena tidak laku. Kenapa tidak laku? Namanya Makro. Coba namanya jangan Makro, sunnah apa wajib itu. Mesti banyak yang datang. Oke, itu juga banyak. Sebenarnya banyak cerita-ceritanya, saya ambil beberapa ya. Suatu ketika dia pingin air panas. Terus pelayannya masak di dapur umum. Dapur umum kan ya miliknya negara. Nah, terus begitu Umar tahu, loh ini wong saya yang butuh kok, bukan negara yang butuh kok, masaknya pakai fasilitas negara. Akhirnya coba dihitung tadi kayunya berapa yang dipakai. Setiap kayu terus dibayar oleh dia, dihitung. Itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi, yuk kita geleng-geleng aja kan lihat. Yang semacam ini seolah-olah di negeri dongeng, tapi kita pernah punya tokoh yang semacam ini. Kita jadikan benchmark. Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang jadi khalifah. Nanti kalau ya, jangan khawatir kalau jadi khalifah nanti tak bikinkan gelar yang panjang. Tak
Tak kasih gelar ngajinya di Sudirman, Amirul Mukminin As-Sudirmani Al-Yogyawi. Ya, jadi biar gelarnya panjang. Oke, karakter yang kedua. Jadi diinget-inget besok kalau jadi pemimpin harus wirai. Mengedepankan kehati-hatian. Yang ketiga sederhana. Umar ini kebalikannya kalau dalam ceritanya. Sebelum beliau jadi khalifah ini hidupnya mewah. Beliau ini gubernur Hijaz, Mekah, Madinah. Tapi begitu jadi khalifah malah terbalik. Semua yang mewah-mewah diserahkan ke negara, beliau hidup dengan sederhana. Ada riwayat Abu Ja'far Al-Mansur tanya kepada putranya Umar, berapa kekayaan ayahmu saat menjabat jadi khalifah? 40.000 dinar katanya Abdul Aziz. Ja'far bertanya lagi, lalu berapa kekayaan ayahmu saat meninggal dunia? 400 dinar. Malah susut. Susutnya banyak. Katanya Abdul Aziz, ya itu pun kalau tidak kurang. Jadi hidupnya sangat sederhana. Ada cerita Umar ini satu ketika waktu sakit dijenguk oleh sahabatnya Mas Salamah, masih keluarga bin Abdul Malik. Terus dia lihat ini khalifah bajunya kok kusam amat ya. Bajunya kelihatannya nggak ganti-ganti. Perasaan baju itu terus. Terus ditanya sama istrinya, apa ndak ada baju yang lain? Kasihan lah ini nanti banyak orang jenguk khalifah kok bajunya kayak gitu. Kata istrinya, demi Allah, aku ndak punya baju lagi selain yang sekarang dipakai beliau. Bajunya cuma itu. Kalau mau cari yang lain mungkin ya setara aja dengan baju yang dipakai itu. Adanya cuma itu. Jadi bayangkan ada sultan khalifah bajunya ndak ganti-ganti. Jadi acara apa saja mungkin bajunya itu. Meskipun acara jalan-jalan, acara kenegaraan, acara ya podo itu semua. Nah, itu mungkin ndak terbayang di kita, tapi dulu ada. Dan itu ngalah-ngalahi kalian kan. Kalian aja tiap kali mau ganti baju kan tak mikir baju yang mana. Ya. Kalau Umar mungkin ndak pakai banyak mikir, wong ndak ada yang dipikir, ya adanya cuma itu. Jadi di antara strategi biar kalian ndak boros pikiran itu punya apa-apa jangan banyak-banyak. Orang yang uangnya banyak kan mikirnya lebih panjang. Uangnya buat apa ini? Ini yang ndak punya uang kan ndak mikir. Yang dipikir cuma satu, cara nyari uang gimana. Ya. Jadi beliau ini sederhana. Makannya juga sederhana. Itu ada cerita Umayyah Al-Khoshi yang tanya, waktu dia berkunjung ke rumahnya Umar, suguhannya kok cuma kacang terus sih. Apakah setiap hari Tuan makan dengan kacang saja? Katanya Fatimah, ya wahai anakku, ya ini makanannya Amirul Mukminin itu. Amirul Mukminin makanannya cuma kacang adas. Itu namanya hidup yang sederhana. Jadi kalau hidupnya semacam ini kan rakyat juga percaya, mantap untuk mengikuti apa yang beliau perintahkan. Karakter selanjutnya, Umar ini seorang yang egaliter. Bukti pertama apa? Zaman itu ada namanya mawali. Mawali ini biasanya orang-orang non-muslim yang masuk Islam tapi bukan Arab. Biasanya mereka dari daerah taklukan. Mungkin orang Persia, mungkin orang Yunani. Nah ini zaman itu levelnya dianggap di bawah. Pokoknya yang level paling tinggi itu Arab. Yang bukan Arab namanya mawali. Dan mereka biasanya harus membayar namanya jizyah. Karena ada di daerah taklukan. Nah, di zamannya Umar, orang-orang mawali ini disetarakan. Hak-haknya
dianggap sama dengan yang lain. Itu yang membedakan Umar dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Dan nanti dalam sejarahnya, orang-orang Mawali inilah yang lama-lama memberontak pada dinasti Umayyah, dibantu oleh Bani Hashim, sehingga dinasti Umayyah jatuh, berdirilah dinasti Abbasiyah. Padahal sejak era Umar ini sebenarnya sudah diinisiasi, diawali untuk mbok kita hidup bersama yang egaliter saja, wong sama-sama manusianya. Di zaman Umar sukses teknik untuk merangkul ini, termasuk para Mawali. Tapi nanti di zaman selanjutnya mungkin balik lagi ke asal, merasa bahwa orang Arab adalah sayyidnya umat. Orang Arab itu levelnya tinggi. Nah, mikirnya begitu. Jadi di era Umar, hendaklah kita setara. Sama saja, saling membantu demi syiarnya Islam. Contoh egaliter lagi, Umar ini khalifah, tapi dekat sama pembantu-pembantunya. Itu cerita panjang, itu silahkan dibaca sendiri. Jadi satu ketika Umar ini situasinya panas, terus minta tolong pembantunya, aku pingin tidur, nggak bisa tidur karena panas, mbok tolong aku dikipasi sama pembantunya, sampai Umar ketiduran. Tapi lama-lama ngipasi, pembantunya juga ikut ngantuk. Akhirnya pembantunya ikut ketiduran. Begitu pembantunya ketiduran, Umar bangun. Terus lihat pembantunya, kasihan sekali dia. Panas-panas gini tidur. Kalau saya tadi kan dikipasi, akhirnya kipasnya diambil gantian. Umar yang ngipasi pembantunya. Begitu pembantunya sadar, wah dia ndak enak luar biasa, minta ampun-ampun. Tapi terus kata-katanya Umar, loh engkau ini kan manusia sepertiku. Engkau merasakan panas sebagaimana aku juga merasakannya. Aku hanya ingin membuatmu nyaman dengan kipas ini, sebagaimana engkau membuatku nyaman. Jadi raja sama, ya kalau sekarang mungkin ajudan-ajudannya. Jadi sifatnya egaliter, setara. Toh tidak jadi hina kan, meskipun seorang khalifah ngipasi pembantunya. Orang justru menganggapnya mulia. Tidak masalah. Jadi itu karakter yang ingin dikembangkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Orang kecil akhirnya semakin hormat sama beliau. Maka cari pemimpin yang egaliter. Berarti apa? Orang dari kelompok apapun, suku apapun, agama manapun diperlakukan setara. Terus tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Cirinya orang tawadhu apa? Tidak ingin terkenal. Tidak ingin menonjolkan diri. Jadi tawadhu itu bukan yang kalau jalan terus sambil nunduk-nunduk. Nggak. Kamu kan sering kalau ada orang jalan, permisi ya sambil nunduk. Wah, tawadhu sekali. Belum. Jadi tawadhu itu ketika orang tidak mau menonjolkan diri. Tidak menyombongkan dirinya, itu tawadhu namanya. Bisa sih, tapi ya nggak pamer-pamer. Nggak ada perlunya ditunjuk-tunjukkan. Ya kalau memang butuh ya ditunjukkan, tapi kalau enggak ya enggak usah tak pamerin. Nah itu namanya tawadhu. Kalau sekedar gitu aja kecil, tapi ya enggak usah tak tunjukin lah. Buat apa sih dipamer-pamerkan? Nah itu orangnya namanya tawadhu. Satu ketika Umar itu khutbah. Umar ini dikenal orasinya bagus, pinter. Kalau ngomong misalnya tentang siksa neraka, banyak orang nangis. Nah, satu ketika beliau ini khutbah Idul Fitri. Mungkin karena khutbahnya sangat indah, banyak jamaah yang terharu, terhanyut, beberapa nangis. Nah, Umar ini lihat, ini jamaah kok sama nangis semua. Tiba-tiba dia berhenti. Terus khutbahnya ditutup. Padahal itu masih setengah jalan.
Terus ada seorang pejabat istana tanya, Amirul Mukminin, khutbah Anda itu kan membuat semua jamaah nangis terharu. Mereka ingin mendengar kelanjutannya. Kenapa tiba-tiba Anda berhenti? Aku tidak suka disanjung-sanjung dan dibangga-banggakan. Nanti kalau aku pulang mesti orang-orang bilang, wah khalifah khutbah sip. Ya kan? Kalau hari ini sudah di-share kemana-mana sudah khutbahnya. Nah, itu makanya Umar enggak. Ini kok orang mendengarkan khutbahku sampai segitunya, ini harus berhenti ini, nanti dipuji-puji aku. Itu Umar. Jadi kalau saya tiru sekarang, lu kamu kok lihat aku ngaji segitunya, ini harusnya berhenti ini. Nah, ya. Sudah jam 9 biar nggak capek. Oke. Jadi rakyatnya sangat cinta pada Umar sampai ada yang satu ketika, Umar, saya akan berusaha besok kalau engkau meninggal, akan kita usahakan dimakamkan dekat makam Rasulullah. Tapi Umar menjawab, enggak. Demi Allah, menghadap Allah dengan seluruh dosaku selain kemusyrikan lebih aku sukai daripada menganggap diriku layak mendapat penghormatan seperti itu. Enggak lah, enggak usah sampai segitunya lah. Kalau bahasa hari ini enggak usah lebay. Aku enggak semulia itu. Jadi aku enggak layak dapat kehormatan sebesar itu. Mending aku menghadap Allah dengan dosa-dosaku sendiri daripada aku malu. Mungkin beliau merasa nanti aku malu, disetarakan, dijejer dengan Rasulullah. Itu namanya tawadhu. Jadi pemimpin yang tidak suka pamer, tidak suka menunjukkan kelihayannya, kemahirannya, kebesarannya. Jadi meskipun nggak ditunjukkan, orang juga sudah tahu kalau beliau orang besar. Terus masih karakter ininya, belum kebijaksanaan. Karakternya selanjutnya yang terkenal, beliau ini sabar, telaten. Satu ketika anaknya, ayah sampean ini kan sudah jadi khalifah, ayo kita jihad, kita basmi semua kemusyrikan, kita basmi semua kemaksiatan. Katanya Umar, sebentar, jangan tergesa-gesa anakku. Dalam Al-Quran saja Allah mencela dulu khamr 2 kali sebelum akhirnya mengharamkannya. Yo pelan-pelan, jangan langsung ditabrak dengan haram. Quran aja sebelum mengharamkan khamr dicela dulu. Maksudnya orang dipahamkan dulu bahayanya, kelirunya di mana, baru terus diharamkan. Kalau aku membawa seluruh kebenaran kepada rakyat dan mereka harus menerima seluruhnya pula, aku khawatir hal itu justru akan menimbulkan fitnah. Kayak Sunan Kalijogo, kayak Sunan Wali Songo, itu kan waktu berdakwah ya kalau mereka mau semua kebenaran bulat-bulat dipaksakan pada umat Islam yang ada. Tapi kan enggak. Kalau dipaksa begitu mungkin rakyatnya malah lari, pelan-pelan. Biarkan mereka pinter dulu, biarkan mereka ngerti dulu, terus baru ditunjukkan halal haramnya. Itu namanya telaten, tidak kesusu meskipun punya power untuk itu. Jadi carilah pemimpin yang telaten dan sabar. Terus ini ada contoh. Jadi satu ketika anaknya menghadap lagi sama Umar, namanya Abdul Malik. Wahai Amirul Mukminin, sampean ini kok lambat ya? Jawaban apa yang engkau persiapkan di hadapan Allah di hari kiamat nanti seandainya Allah menanyakan padamu? Mengapa engkau melihat kesesatan tapi tidak membasminya? Dan engkau melihat sunnah tapi engkau tidak menghidupkannya di tengah masyarakat? Jawabannya Umar, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu. Semoga Allah memberikan ganjaran atas kebaikanmu, wahai anakku. Sesungguhnya kaummu melakukan perbuatan dalam agama ini sedikit demi sedikit. Jika aku melakukan pembasmian terhadap apa yang mereka lakukan,
maka aku tidak merasa aman bahwa tindakanku itu akan menimbulkan bencana dan pertumpahan darah, serta mereka akan menghujatku. Demi Allah, hilangnya dunia bagiku jauh lebih ringan daripada munculnya pertumpahan darah yang disebabkan oleh tindakanku. Jadi ini menghadapi banyak aliran-aliran. Ada yang dianggap sesat, ada yang dianggap lurus, ada yang dominan, ada yang pinggiran. Anaknya tidak telaten, mbok sudah kita punya kekuasaan. Sikat saja semua yang kelihatannya maksiat, sesat. Wong kita punya tentara banyak, apa susahnya nyerbu mereka, bikin undang-undang yang melarang-larang mereka. Nah, jawabannya Umar, sebentar anakku, ya kamu orang baik sih ya, pikirannya simpel begitu. Ya kan gitu bahasa kasarnya Umar. Jadi rakyat itu macam-macam, tidak bisa sesederhana itu. Kalau tiba-tiba dipaksakan, tiba-tiba dilarang, kemungkinan bisa pertumpahan darah. Muncul fitnah yang tidak karu-karuan. Kalau cuma mengenai aku sebagai raja tidak masalah. Tapi kalau gara-gara keputusanku, tindakanku, terus umat saling menumpahkan darah, aku tidak bisa. Karena Allah pasti murka dengan itu. Nah, itu yang saya sebut beliau telaten. Bukan berarti yang salah terus dibenarkan, tidak. Ya, diubah, tapi pelan-pelan. Manfaatkan jalur yang lembut, jangan jalur keras. Karena yang terjadi nanti bisa bunuh-bunuhan, pertumpahan darah sesama muslim. Mengingatkan, meluruskan iya, tapi dengan cara yang baik, pelan-pelan. Nah itu cari pemimpin yang model begini. Yang berkarakter ini, adil. Kalau ini saya tidak perlu cerita. Semua orang yakin bahwa beliau ini orang yang adil. Saya bawa satu cerita itu. Jadi satu ketika khalifah ini ke Mekah untuk pokoknya kalau bahasa sekarang belusuan. Ya, belusuan ke Mekah. Terus nyari ada masalah apa, kalau ada masalah diselesaikan. Terus mau pulang lagi ke Damaskus. Dinasti Umayyah ibu kotanya di Damaskus. Damaskus itu ya kalau sekarang Suriah yang hancur itu. Dulu orang menyebutnya Syam. Sebelum Islam datang ini ibu kotanya Romawi Timur. Jadi Dimaski, Damaskus, Damsyik nama yang sama. Atau Syam, atau sekarang jadinya Suriah. Nah, Umar satu ketika dari Mekah ingin pulang, tiba-tiba ada orang datang, seorang warga. Orang ini bilang, aku sebenarnya dianiaya orang, tapi aku tidak sanggup cerita. Umar malah penasaran, kok apa sih maksudnya? Setelah dikejar-kejar, oh ternyata orang ini dizolimi oleh penguasa setempat. Hartanya dirampas, tapi kemudian dia dipaksa, kamu harus bersumpah tidak memperkarakan hal ini. Ya kalau bahasa sekarang, kamu harus bersumpah tidak lapor polisi. Bahasanya gitu. Tapi hartanya dirampas oleh penguasa. Tapi dia tidak tahan, terus begitu lihat kok ada Umar yang belusuan, terus didatangi. Begitu diceritain, Umar langsung datang ke rumahnya penguasa itu. Kok ya kebetulan penguasanya sedang sholat. Pejabat daerahnya sedang sholat. Sholatnya lama dikusuk-kusukkan. Nah, begitu selesai sholat, terus dia tergopoh-gopoh menemui Umar. Dibentak sama Umar, jangan tipu aku dengan kekusukanmu. Bahasanya Umar gitu. Ayo, kembalikan harta orang ini yang pernah kamu ambil dan minta maaf sebagai gantinya. Jadi sudahlah, tidak usah gaya kusuk, urusanmu sekarang pokoknya balik kan gitu nek bahasa Jawa. Kembalikan harta orang ini yang kamu zolimi. Setelah itu dia bilang pada orang tadi, sekarang pergilah bawa hartamu, kamu tidak usah galau lagi, tidak usah mikir bahwa kamu melanggar sumpah. Itu Umar. Jadi kalau urusan keadilan dia tegas. Meskipun orangnya lembut.
Terus ini juga terkenal karakter selanjutnya, beliau ini pembela du'afa, orang-orang lemah. Dia ini dasar pemerintahnya adalah kasih sayang pada umat, pada rakyatnya. Menghukum iya, cuma sesuai kadar kesalahan. Kalau bisa dimaafkan ya dimaafkan. Perhatian paling besar pada orang-orang lemah. Orang lemah itu orang tua, janda tua yang hidupnya susah. Bukan janda-janda muda yang masih, ya, keluarga yang punya banyak anak. Ini kan biasanya. Bahkan ceritanya di zaman Umar ini bayari orang untuk membimbing nuntun tunanetra. Jadi kalau ada tunanetra, itu tidak ada tunanetra yang jalan sendirian di pinggir-pinggir jalan sambil membawa tongkat. Tidak ada. Zaman Umar ada yang selalu mendampingi kanan, dan mereka ini dibayari negara. Itu zaman Umar bin Abdul Aziz. Terus setiap kali ada peperangan mau diwanti-wanti jangan sampai menyakiti, membunuh wanita, anak-anak, tawanan, dan seterusnya. Ini sudah lazim etika perangnya Islam. Tawanan juga diperlakukan yang baik. Tawanan termasuk golongan orang yang lemah. Dan para tawanan ini bebas menggunakan harta pribadinya. Kok kebetulan tawanan ini simpanannya banyak, ya tidak apa-apa menggunakan simpanannya. Itu diantara keberpihakannya. Malah ada cerita pencuri yang tertangkap, setelah diinterogasi dia bilangnya, saya ini lapar, keluargaku sudah berhari-hari tidak makan. Akhirnya malah dilepaskan, disangoni sama Umar. Jadi kalau ada orang kok kelaparan sampai mencuri, sementara tetangganya berlebih kaya raya, bukan salah yang mencuri. Jadi tidak mungkin orang semacam ini terus dikenakan potong tangan misalnya. Karena dia memang butuh. Jadi karakternya Umar, pembela du'afa. Nanti cerita-ceritanya banyak. Karakter selanjutnya, beliau ini komunikatif. Saya bilang tadi dia pinter ngomong. Jadi orasinya bagus, retorikanya bagus. Itu contohnya. Ketika ada warga dizolimi, dia bilang, jangan khawatir, keadilan ada di depanmu. Dengan kalimatnya puitis. Ketika berhadapan dengan suami istri yang gegeran, dia bilang, kalian berdua sama-sama benar. Ini kalimat ampul loh. Kalau kalian belo salah satu, biasanya hasilnya terus putus mesti. Tapi enggak, kamu sama-sama benar. Tinggal dimusyawarahkan saja enaknya gimana, kan gitu. Oke. Putranya sendiri, kalau pada putranya sendiri dia tegas. Kalau aku sampai tidak memperingatkan putraku sendiri, berarti aku ikut kezaliman. Kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, jadi Umar ini waktu jadi gubernur Madinah, dia berani mengingatkan Khalifah. Cuma kalimatnya juga retoris. Dia pakai kalimat, Allah tahu bahwa Anda bukan khalifah pertama yang akan meninggal dunia. Jadi, kono pimpinan zolimnya luar biasa, kan kita takut ngingetin. Didakwain aja pakai kalimat, ya ndak apa-apa sih, sampean bukan pemimpin pertama yang akan meninggal. Sebelumnya sudah banyak pemimpin yang meninggal. Jadi berarti apa? Jabatanmu ndak abadi, yang abadi justru setelah kamu meninggal itu. Makanya hati-hati, jangan zolim. Dunia ini cuma sementara. Berapa lama jadi presiden? 5 tahun cuma. Nah, itu bahasa kasarnya ngono. Jadi jangan zolim. Terus katanya warga yang sayang sama Umar, saking sayangnya mereka bilang, kami akan selalu baik-baik saja selama Anda masih ada. Tapi Umar jawab, salah kalimatmu. Kalian semua akan baik-baik saja selama kalian tetap bertakwa pada Allah. Karena yang jamin kamu baik-baik saja itu bukan rajamu, tapi Allah. Itu
gayanya Umar bin Abdul Aziz. Kalimatnya komunikatif.